setelah menemukan dua temannya yang kebetulan sedang nongkrong nih di sebuah warung makan di desanya, dia langsung meminta teman-temannya itu untuk membantunya menggali lubang di kebunnya yang dia janjikan akan membayar mereka. Kemudian setelah temannya setuju nih, mereka langsung pergi ke kebun di belakang rumah Fauzi, di mana kedua temannya ini langsung menggali tanah seperti ini hingga kedalaman 1,5 meter hanya menggunakan cangkul dan sekop. Setelah tanah digali ya, Fauzi meminta kedua temannya untuk membantu memasukkan 3 kantong plastik ke dalam lubang tersebut. Karena tidak tahu apa isinya, teman-temannya pun bertanya. Fauzi hanya mengaku bahwa kantong-kantong tersebut berisi perlengkapan pertanian. Teman-temannya yang percaya kepadanya langsung memasukkan 3 bungkusan tadi ke dalam lubang. Setelah itu, mereka langsung menutup dan menimbun lubang itu kembali. Setelah semuanya selesai, Fauzi langsung memberikan mereka uang sebesar 300.000 untuk kedua temannya. Dan setelah itu, Fauzi berpisah dengan teman-temannya dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke kota Lahat yang berjarak sekitar setengah jam perjalanan. Ketika dia tiba di sana, dia langsung menggadaikan sepeda motornya. Sepeda motor yang telah dia beli dengan uang ibunya, dan setelah itu dia langsung mencari penginapan di Kecamatan Bandar Agung, Kota Lahat sebagai tempat untuk melarikan diri dan bersembunyi selama beberapa hari ke depan. Selain itu, karena penginapan tersebut memiliki akses internet, terlebih lagi karena dia sudah punya banyak uang dari menggadaikan sepeda motor dan perhiasan emas milik ibunya, dia langsung menggunakan uang tersebut untuk membeli tiket, bermain judol, dan bahkan memesan wanita melalui chat yang dia bawa ke penginapannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah tempat Farozi dan Ibu Siti biasanya tinggal sudah tidak aktif lagi. Namun, awalnya warga di situ tidak curiga karena mereka mengira Ibu Siti mungkin sedang berada di kebun. Begitu juga anak-anaknya yang berada di luar desa tidak curiga karena Ibu Siti tidak berkomunikasi dengan anak-anaknya setiap hari karena kondisi jaringannya yang buruk di desanya. Jadi untuk beberapa hari pertama, meskipun Ibu Siti ini ya sebenarnya sudah menghilang, tidak ada yang curiga sama sekali. Namun ya, seminggu kemudian pada tanggal 7 April 2026, tepatnya di hari Selasa, salah satu anak Ibu Siti yang tinggal di luar desa dihubungi oleh pihak yang biasanya memberikan uang pensiunan suami Ibu Siti. Karena biasanya di awal bulan, Ibu Siti ini selalu datang mengambil uang pensiunan suaminya. Namun, saat itu sudah di tanggal 7 April, mereka melaporkan bahwa Ibu Siti belum datang untuk mengambil gaji pensiunan suaminya. Mendengar berita ini, anak-anaknya dan keluarganya pun khawatir, hingga mereka langsung pergi ke rumah Ibu Siti di desa Karangdalam. Di sana mereka bahkan lebih bingung karena Ibu Siti dan Farozi sudah tidak ada lagi di sana. Kemudian karena Ibu Siti biasanya pergi ke kebun tidak jauh dari belakang rumahnya, jadi mereka juga sempat mencari dan memeriksa kebunnya sampai mereka merasa aneh nih dengan gundukan tanah di kebunnya yang tampak seperti baru saja digali. Pada awalnya mereka tidak terlalu fokus pada gundukan tanah tersebut karena mereka fokus mencari dan memanggil Ibu Siti di kebun. Kemudian karena mereka tidak menemukan Ibu Siti dan Farozi di kebun, terutama nih ketika mereka menyadari bahwa rumah ibunya tampak kosong, tidak ada aktivitas, dan bahkan berbau. Yang mereka pikir ini aneh sekali. Jadi mereka bertanya kepada tetangga dan warga di sana. Ternyata warga pun juga mengaku bahwa belum pernah melihat Ibu Siti dan Farozi selama 1 minggu ini. Kemudian ya, karena berita hilangnya Ibu Siti dan Farozi sudah menyebar ke warga desa di sana, jadi pada hari itu dua teman Farozi yang telah membantu menggali lubang langsung menemui keluarga Ibu Siti, mengaku bahwa seminggu yang lalu mereka telah didatangi oleh Farozi yang meminta bantuan menggali lubang untuk mengubur 3 kantong plastik. Yang mereka pun juga merasa aneh dan janggal tentang isi ketiga kantong tersebut. Karena hal ini, mereka pergi memeriksa kebun di mana teman Farozi langsung menunjukkan lokasinya. Melihat titik lokasi yang sebenarnya adalah gundukan tanah yang telah mereka lihat sebelumnya ketika mencoba mencari Ibu Siti.
yang mencurigakan karena tampak seperti tanah yang baru digali. Karena hal ini, mereka langsung meminta bantuan dari warga di sana untuk menggali lubang guna memastikan apa isi yang ada di dalam karung yang dimaksud oleh teman Farozi itu. Kemudian ketika tanah mulai digali, bau tidak sedap mulai tercium yang semakin menjadi kuat saat lubang semakin dalam, sampai akhirnya mereka menemukan karung di dalam lubang. Kemudian ketika mereka mencoba mengintip dalam karung tersebut, alangkah terkejutnya mereka melihat ada bagian tubuh di dalamnya. Karena mereka sudah menduga ada yang tidak beres nih, mereka tidak berani melanjutkan penggalian. Pada saat itu, ketika hari sudah mulai gelap, mereka langsung melaporkan penemuan ini ke kantor polisi di Polres Lahat. Tidak lama setelah itu, polisi pun tiba dan langsung memeriksa apakah isi karung tersebut. Dan ternyata benar-benar mengerikan, guys. Setelah memastikan bahwa itu benar tubuh manusia, polisi langsung melanjutkan penggalian yang ternyata tidak hanya menemukan satu karung saja, tetapi juga menemukan 2 karung lainnya yang terkubur lebih dalam lagi. Setelah diperiksa, ternyata ketiga karung tersebut benar berisi jasad yang telah membusuk dalam kondisi yang tidak dapat dikenali lagi. Karena hal ini, warga terutama keluarga termasuk anak-anak Ibu Siti tentu saja terkejut, berharap bahwa penemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan Ibu Siti yang saat ini masih menghilang. Kemudian setelah beberapa jam evakuasi, ketiga karung tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Lahat untuk diautopsi dan diidentifikasi. Dan setelah berhasil diidentifikasi secara forensik, ternyata jasad tersebut memang benar atas nama Ibu Siti Anawati. Dan tentu saja warga terutama anak-anaknya pun bahkan lebih terkejut dan histeris. Sementara itu, polisi langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi dari orang-orang terdekatnya, yaitu keluarganya, karena keluarga yang sudah mencurigai Farozi karena dia adalah anak bungsu Ibu Siti, tetapi pada saat itu sudah tidak ada lagi di sana. Terlebih lagi nih, menurut pengakuan keluarganya, Ibu Siti tinggal berdua dengan Farozi yang telah menghilang pada saat itu juga. Selain itu, kecurigaan mereka mengarah ke Farozi diperkuat oleh pengakuan 2 temannya yang juga mengaku kepada polisi bahwa mereka telah diperintahkan oleh Farozi untuk menggali lubang tepat di mana ketiga bungkusan tersebut ditemukan. Kemudian karena semua kecurigaan mengarah ke Farozi, polisi langsung mengejar dan melacak keberadaannya. Dan tak butuh waktu yang lama, keesokan harinya pada tanggal 8 April 2026, tepatnya di hari Rabu, pelacakan pun membuahkan hasil, di mana polisi berhasil melacak pergerakan Farozi di sebuah penginapan di Desa Bandar Agung, Kota Lahat. Karena hal ini, polisi langsung melakukan penangkapan di sana dan akhirnya Farozi ditangkap, diamankan di kamar penginapannya. Di sana ya, dia sudah tidak bisa berkutik lagi dan langsung mengakui telah tega menghabisi ibunya karena judi slot, guys. Karena ini, Farozi berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad Ibu Siti tadi malam, langsung dibawa ke Polres Lahat untuk pemeriksaan lebih lanjut dan tentu saja untuk diinterogasi. Oke guys, 1 kali 12 jam. Jangan Wadid. Tapi kami akan dapatkan. Siapa yang kau bunuh? Ibu siapa? Ibu kandung. Gara-gara apa? Hah? Gara-gara slot. Korban slot. Ibu kandung. Di sana, Farozi sudah tidak bisa berkutik lagi, langsung mengakui dan menceritakan semuanya bahwa dia telah tega dan nekat menghabisi ibu kandungnya sendiri karena ibunya mengancam akan melaporkannya kepada kakaknya karena Farozi telah mencuri perhiasan emas milik ibunya untuk modal judi slot dan mengakui telah menggadai motor ibunya
serta memesan layanan seorang wanita dari aplikasi yang dia bawa ke penginapannya. Karena hal ini, jadi dengan apa yang telah dia lakukan, Fahrozi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Jadi karena terbukti ada rencana matang di balik tindakannya, Fahrozi pun dijerat dengan pasal 30 KUHP tentang pembunuhan berencana yang diancam dengan hukuman yang sangat-sangat berat, yaitu penjara seumur hidup atau hukuman matoy. Namun hal itu pun masih terancam karena sampai sekarang kasus ini masih menjalani tahap proses lebih lanjut, karena mengingat kasus ini masih sangat baru ya, di tahun 2026. Tapi ya guys, semoga atas apa yang telah dia lakukan kepada ibu kandungnya sendiri, semoga Fahrozi ini diberikan hukuman yang benar-benar seberat-beratnya. Karena mengingat statusnya sebagai residivis sudah cukup untuk membuktikan bahwa manusia ini tidak layak dikembalikan ke masyarakat karena mempunyai potensi akan jatuhnya korban berikutnya. Tapi apapun itu, semoga dari kasus Fahrozi ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama nih ya, bagi kalian yang belum tersentuh judol. Karena yang sudah terinfeksi kecanduan judol itu beneran gak ada obatnya guys. Oke guys, sampai jumpa lagi di kasus-kasus yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku di channel ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe dan juga komen ya, kalian ingin membahas kasus apa di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi, see you next time, bye bye.